Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Sokir. Untuk cerita kali ini, Kang Sokir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Perut Pembantuku. Sebelum Kang Sokir lanjut bercerita, seperti biasa alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Beberapa minggu yang lalu, suasana rumah itu masih terasa biasa saja, meski menyimpan kekosongan yang tak pernah benar-benar bisa diisi. Rumah besar bercat krem dengan pagar besi hitam itu berdiri megah di sudut perumahan elit. Tetapi di dalamnya hanya dihuni oleh dua orang yang sudah 10 tahun menikah tanpa kehadiran seorang anak pun. Hamidah sering berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap halaman yang rapi, membayangkan suara tawa anak kecil berlari di antara pot bunga. Namun yang terdengar hanya suara angin dan sesekali kendaraan melintas di luar. Pagi itu, tanpa pembicaraan panjang, Dedi tiba-tiba memanggil pembantu lama mereka dan memberhentikannya. Perempuan tua yang sudah bekerja selama 5 tahun itu hanya bisa menunduk, menerima keputusan dengan wajah sendu. Hamidah yang menyaksikan dari kejauhan merasa ada yang janggal. Ia menghampiri Dedi setelah pembantu itu pergi. Matanya menatap tajam penuh tanda tanya. Kenapa tiba-tiba diberhentikan? Bukannya dia sudah lama bekerja di sini? Tanya Hamidah dengan nada yang mencoba tetap tenang. Dedi menghela napas pendek, seolah sudah menyiapkan jawaban sejak awal. Dia sudah tua, kerjanya lama, kurang cepat. Kita butuh yang lebih satset, biar rumah ini lebih terurus. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara Dedi yang terasa dingin dan terburu-buru. Hamidah mengernyit, namun akhirnya memilih diam. Selama ini ia memang lebih sering mengalah dalam pernikahan mereka yang sudah berjalan 1 dekade tanpa anak. Hamidah sering merasa harus menjaga keseimbangan, menghindari konflik yang tidak perlu. Hari-hari berikutnya terasa sedikit lebih repot tanpa pembantu. Hamidah yang bekerja sebagai pegawai kantoran harus membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah. Ia mulai berpikir untuk mencari pembantu baru melalui agen, seperti kebanyakan orang lakukan. Setidaknya itu lebih aman dan terpercaya. Namun ketika ia menyampaikan niat itu kepada Dedi, suaminya langsung menolak dengan cepat. Tidak usah dari agen, kata Dedi singkat, hampir memotong kalimat Hamidah. Besok akan datang pembantu baru dari desaku. Dia masih satu desa sama ibuku. Hamidah terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Dedi sudah punya rencana sendiri. Kamu sudah mengaturnya? Tanyanya sedikit heran. Iya, dia orangnya baik. Kamu pasti cocok, jawab Dedi sambil mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Entah kenapa Hamidah tidak merasa perlu mencurigai apapun. Ia mengangguk pelan. Dalam benaknya, seseorang dari desa suaminya tentu bisa dipercaya. Lagi pula, Dedi terlihat begitu yakin. Keesokan paginya, udara masih terasa sejuk ketika bel rumah berbunyi. Hamidah yang sedang menyeduh kopi di dapur langsung menoleh. Ia berjalan menuju pintu depan, sedikit tergesa sambil merapikan rambutnya yang masih setengah basah. Ketika pintu dibuka, berdirilah seorang perempuan muda di hadapannya. Wajahnya manis, kulitnya bersih meskipun tampak sedikit pucat, dan matanya memiliki sorot yang sulit dijelaskan, lembut, tetapi seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Ia mengenakan pakaian sederhana, sebuah blus panjang dengan rok gelap, dan membawa tas kecil di tangannya. Assalamualaikum, Bu. Ucapnya pelan, suaranya halus dan sopan.
Waalaikumsalam, jawab Hamidah. Sedikit tertegun. Ia tidak menyangka pembantu yang dimaksud Dedi masih sangat muda. Kamu dari desa suami saya? Perempuan itu mengangguk cepat. Iya bu, nama saya Yuni. Saya disuruh datang ke sini sama Pak Dedi. Nama itu terasa sederhana, tetapi entah kenapa langsung melekat di ingatan Hamidah. Ia membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan Yuni masuk. Dari balik bahunya, Dedi muncul dengan wajah yang tampak lebih cerah dari biasanya. Oh, kamu sudah datang, kata Dedi. Nada suaranya terdengar hangat, bahkan sedikit terlalu hangat. Masuk saja, jangan sungkan. Hamidah memperhatikan interaksi singkat itu. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tetapi ia tidak bisa langsung menunjuknya. Ia hanya menganggap mungkin karena mereka memang berasal dari desa yang sama. Di ruang tamu, Yuni duduk dengan sikap yang sangat sopan. Tangannya terlipat di pangkuan. Pandangannya sedikit menunduk. Hamidah mulai mengajukan beberapa pertanyaan dasar tentang pengalaman kerja, latar belakang, dan keluarga. Saya janda bu, jawab Yuni pelan ketika ditanya tentang statusnya. Suami saya sudah meninggal setahun yang lalu. Nada suaranya terdengar tulus, bahkan sedikit bergetar. Hamidah mengangguk pelan, merasa iba. Ia tidak bertanya lebih jauh. Di matanya, Yuni hanyalah perempuan desa yang mencoba bertahan hidup setelah kehilangan pasangan. Kalau soal pekerjaan rumah, saya bisa apa saja bu. Masak, bersih-bersih, mencuci. Saya biasa mengerjakan semuanya, lanjut Yuni. Dedi yang duduk di samping hanya tersenyum kecil, sesekali mengangguk, seolah mendukung setiap kata yang diucapkan Yuni. Sikapnya itu membuat Hamidah merasa lebih yakin. Tanpa banyak pertimbangan, Hamidah akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, kamu bisa mulai bekerja hari ini, ucapnya. Wajah Yuni langsung berubah cerah. Terima kasih banyak bu, saya akan bekerja sebaik mungkin. Sejak saat itu, Yuni resmi menjadi bagian dari rumah itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Yuni bekerja dengan cekatan, bahkan melebihi ekspektasi. Ia bangun lebih pagi dari siapapun, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya rapi sebelum Hamidah berangkat kerja. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh. Sesuatu yang belum terlihat jelas, tetapi terasa seperti bayangan tipis yang mengikuti setiap langkah. Setiap kali Hamidah melihat Yuni tersenyum, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan curiga, bukan pula takut. Hanya sebuah firasat kecil yang datang dan pergi, seperti angin yang menyelinap melalui celah jendela. Dan tanpa disadari, keputusan sederhana untuk menerima seorang pembantu muda bernama Yuni itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang perlahan akan mengoyak ketenangan rumah tangga mereka, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan dan kehancuran. Pada minggu-minggu pertama setelah kedatangan Yuni, semua tampak berjalan begitu sempurna. Bahkan terlalu sempurna untuk ukuran seorang pembantu rumah tangga yang baru bekerja. Yuni bekerja dengan giat, seolah-olah ia memiliki tenaga yang tidak pernah habis. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan dengan cekatan. Aroma masakannya selalu menggoda, bahkan lebih lezat dibandingkan makanan dari restoran langganan Hamidah. Nasi goreng yang ia buat terasa gurih dengan bumbu yang meresap. Sup hangatnya menenangkan, dan kopi yang ia sajikan memiliki rasa yang pas. Tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis, tetapi meninggalkan sensasi hangat yang nyaman di tenggorokan. Dedi terlihat sangat menikmati semua itu.
Hampir setiap pagi ia tidak pernah lupa memuji hasil masakan Yuni. "Kopi kamu enak sekali, Yun. Lebih enak dari yang biasa kita beli," ucapnya suatu pagi sambil menyeruput perlahan. Yuni hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya cuma bikin seperti biasa saja." Hamidah yang duduk di meja makan hanya melirik sekilas. Ia tidak merasa terganggu dengan pujian itu. Baginya itu hal yang wajar. Seorang majikan memuji pekerjaannya karena bekerja dengan baik. Tidak ada yang aneh. Lagi pula, dalam pikirannya, Yuni hanyalah perempuan desa sederhana yang tidak mungkin menyaingi dirinya. Hamidah adalah wanita karir yang terbiasa tampil rapi dan menarik. Ia selalu menjaga penampilannya, mengenakan pakaian yang elegan, menggunakan parfum mahal, dan merawat tubuhnya dengan baik. Banyak rekan kerja yang memuji kecantikannya. Dibandingkan dengan Yuni, ia merasa berada jauh di atas. Yuni hanyalah pembantu, sementara dirinya adalah istri sah yang memiliki segalanya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa stabil. Rumah selalu bersih, makanan selalu tersedia, dan semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Namun entah sejak kapan, Hamidah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan halus yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi perlahan mengganggu ketenangannya. Awalnya perubahan itu terlihat pada kebiasaan Dedi. Suaminya mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Jika dulu Dedi biasanya sudah berada di rumah sebelum jam 8. Kini ia sering datang mendekati tengah malam. Kadang dengan wajah lelah, kadang dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kerjaan lagi banyak," jawab Dedi setiap kali ditanya. "Ada proyek yang harus diselesaikan cepat." Hamidah tidak langsung curiga. Ia tahu pekerjaan Dedi memang kadang menuntut waktu lebih. Namun frekuensinya yang semakin sering mulai menimbulkan tanda tanya kecil di benaknya. Di sisi lain, Yuni juga memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Setiap malam tepat pukul 8, ia selalu masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Tidak pernah lewat 1 menit pun. Seolah ada alarm yang tak terlihat yang mengatur waktunya. Suatu malam, Hamidah yang sedang berada di ruang tengah memperhatikan hal itu dengan lebih seksama. Jarum jam baru saja menunjukkan pukul 8 ketika Yuni berjalan cepat menuju kamarnya. "Yuni," panggil Hamidah. Perempuan itu berhenti dan menoleh. "Iya, Bu." "Kamu kok tiap malam jam segini sudah masuk kamar?" tanya Hamidah. Nada suaranya terdengar santai, meski sebenarnya penuh rasa ingin tahu. Yuni tersenyum kecil. "Saya memang biasa tidur lebih awal, Bu, biar bisa bangun lebih pagi. Kalau tidur larut, nanti bangunnya kesiangan." Jawaban itu terdengar masuk akal, bahkan sangat masuk akal. Hamidah mengangguk pelan, tidak menemukan alasan untuk mencurigai lebih jauh. "Oh, ya sudah. Istirahat saja," ucapnya. "Iya, Bu," jawab Yuni sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Bunyi kunci yang berputar itu entah kenapa terasa lebih keras dari biasanya di telinga Hamidah. Ia menatap pintu kamar itu beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangan. Sejak saat itu, kebiasaan itu terus berulang setiap malam. Tepat pukul 8, Yuni menghilang ke dalam kamarnya. Tidak pernah terlihat keluar lagi hingga pagi hari. Bahkan ketika Dedi pulang larut malam, Yuni tidak pernah muncul. Seolah-olah ia benar-benar tertidur pulas tanpa terganggu apapun. Namun, justru itulah yang membuat Hamidah mulai merasa tidak tenang. Segalanya terlihat terlalu rapi, terlalu teratur, terlalu sempurna. Rumah selalu bersih tanpa celah. Tidak pernah ada sudut yang terlewat.
Pakaian selalu tersusun rapi. Bahkan barang-barang kecil seperti sendok dan gelas selalu berada di posisi yang sama, seolah tidak pernah disentuh. Pada suatu sore, Hamidah pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap bisa beristirahat lebih lama. Ketika memasuki rumah, ia langsung mencium aroma harum yang menenangkan. Yuni sedang menyapu lantai dengan gerakan yang halus dan teratur. "Kamu tidak capek?" tanya Hamidah tiba-tiba. Yuni menoleh, tersenyum. "Tidak, Bu. Saya sudah terbiasa." Hamidah mengangguk, tetapi matanya memperhatikan lebih dalam. Tidak ada keringat di dahi Yuni. Tidak ada tanda kelelahan. Padahal pekerjaan rumah yang ia lakukan cukup banyak. Malam itu, ketika Hamidah terbaring di tempat tidur, ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tidak tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan yang berlebihan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang perlu dicurigai. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, perasaan itu justru semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua kesempurnaan itu. Sesuatu yang perlahan mulai merayap, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Dan Hamidah, tanpa ia sadari, sudah berada di tengah-tengahnya. Perasaan tidak tenang itu terus mengendap, seperti kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, hari-hari tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu yang salah. Sudah 1 bulan sejak Yuni bekerja di rumah itu, dan selama itu pula, ia berhasil memainkan perannya dengan sempurna. Sebagai pembantu yang patuh, rajin, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain yang tidak pernah terlihat oleh Hamidah. Malam itu seperti biasa, jarum jam menunjukkan pukul 8 tepat ketika Yuni berjalan menuju kamarnya. Langkahnya pelan, wajahnya tetap menunduk sopan ketika melewati ruang tengah. Hamidah yang sedang menonton televisi hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada layar. Tidak ada yang aneh. Semuanya terlihat seperti rutinitas yang sudah berulang setiap hari. Yuni masuk ke dalam kamar, lalu terdengar bunyi kunci diputar dari dalam. Klik. Sunyi. Beberapa menit berlalu. Rumah mulai terasa lebih sepi. Hamidah akhirnya masuk ke kamar tidurnya, sementara lampu di ruang tengah masih menyala redup. Namun, yang tidak diketahui oleh Hamidah, pintu kamar Yuni perlahan terbuka kembali dari dalam. Tanpa suara, tanpa cahaya, Yuni keluar dengan langkah hati-hati. Matanya mengamati setiap sudut rumah dengan waspada. Ia berjalan menyusuri lorong, memilih jalur yang tidak terjangkau kamera CCTV. Gerakannya sudah terlatih, seolah ia sudah hafal setiap titik buta di rumah itu. Nafasnya tertahan, langkahnya ringan, nyaris tidak menimbulkan suara. Sesampainya di pintu belakang, Yuni membuka kunci dengan perlahan. Udara malam langsung menyergap, dingin dan sunyi. Ia melangkah keluar, menutup pintu kembali tanpa suara, lalu berjalan menjauh dari rumah. Langkahnya semakin cepat ketika ia mencapai jalan kecil di samping perumahan. Di sana, sebuah mobil hitam terparkir dalam keadaan mati mesin. Lampunya padam, tetapi seseorang sudah menunggunya di dalam. Yuni mendekat, lalu membuka pintu mobil dan masuk dengan cepat. Di dalam, Dedi sudah duduk di kursi pengemudi. Wajahnya langsung berubah cerah ketika melihat Yuni. "Akhirnya," ucapnya pelan. Senyumnya lebar penuh kelegaan. "Aku kangen." Yuni membalas senyumnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari ekspresinya malam itu. Bukan hanya rindu, tetapi juga kegelisahan yang dalam. "Aku juga, Mas," jawabnya lirih. Dedi meraih tangan Yuni, menggenggamnya erat.
Hubungan mereka bukan sesuatu yang baru. Sudah 1 tahun mereka menjalani hubungan terlarang itu. Diam-diam, tanpa pernah diketahui oleh siapapun. Selama ini semuanya berjalan lancar. Mereka selalu berhati-hati, selalu mencari celah agar tidak tertangkap. Namun, keadaan berubah ketika Yuni mulai menuntut lebih. "Aku capek terus-terusan sembunyi kayak gini," kata Yuni tiba-tiba. Suaranya mulai bergetar. "Aku mau hidup sama kamu, Mas. Aku mau tinggal di kota, di rumah itu, sebagai istrimu." Dedi terdiam sejenak. Matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu percakapan ini akan datang, tetapi ia belum benar-benar siap menghadapinya. "Yuni, semua butuh waktu," jawabnya mencoba menenangkan. Namun Yuni menggeleng cepat. "Enggak, aku gak mau nunggu lagi." Ia kemudian merogoh tas kecilnya, mengeluarkan sesuatu, dan menyerahkan pada Dedi sebuah tespek. Dedi mengambil benda itu dengan tangan sedikit gemetar. Ketika melihat 2 garis merah yang jelas di sana, matanya langsung melebar, napasnya tertahan. "Aku hamil, Mas," ucap Yuni pelan, tetapi penuh penekanan. "Anak kamu." Suasana di dalam mobil mendadak terasa lebih sesak. Dedi menatap tespek itu, lalu beralih ke wajah Yuni. Ada campuran antara keterkejutan, kegembiraan, dan sesuatu yang lebih gelap di matanya. "Berarti," gumamnya pelan. "Iya," potong Yuni cepat. "Berarti istrimu itu yang mandul. Sudah 10 tahun kalian nikah, tapi gak punya anak. Sekarang aku yang bisa kasih kamu keturunan." Kata-kata itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikiran Dedi. Selama ini, ketidakadaan anak memang menjadi luka tersembunyi dalam pernikahannya. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi jauh di dalam hatinya, ia selalu merasa ada yang kurang. Dan sekarang, Yuni memberikan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh Hamidah, seorang anak. Dedi menelan ludah, pikirannya mulai berputar. "Kamu yakin ini anakku?" tanyanya, meski sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Yuni tersenyum tipis. "Selama ini aku cuma sama kamu, Mas." Hening sejenak. Lalu dengan nada yang lebih dingin, Yuni berkata, "Mas, kita bunuh saja istrimu." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Seolah itu adalah solusi paling wajar. "Aku juga ingin jadi nyonya di rumahmu," lanjutnya. "Aku gak mau selamanya jadi pembantu di sana." Dedi terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya. Tetapi di saat yang sama, pikirannya mulai dipenuhi oleh bayangan kehidupan baru. Hidup bersama Yuni dengan seorang anak tanpa harus berpura-pura lagi. Perlahan, sudut bibirnya terangkat. "Kamu sabar dulu," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. "Aku akan cari cara." Yuni menatapnya dalam, mencoba memastikan kesungguhan kata-kata itu. "Aku serius, Mas. Aku gak mau hidup kayak gini terus." Dedi mengangguk. "Aku juga." Di luar mobil, malam terasa semakin gelap. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Rahasia itu tetap tersembunyi dengan rapi. Namun tanpa mereka sadari, keputusan yang mereka buat malam itu bukan hanya akan menghancurkan satu kehidupan, tetapi akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan di dalam rumah yang tampak tenang itu, seorang wanita bernama Hamidah masih terlelap. Tanpa mengetahui bahwa dua orang yang ia percaya sedang merencanakan akhir dari hidupnya. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, dan dalam hitungan bulan, kehidupan di rumah itu berubah secara perlahan. Tidak terlihat mencolok, tetapi cukup untuk menanamkan kecurigaan di hati yang mulai peka. Beberapa bulan berlalu sejak malam rahasia itu, dan sekilas semuanya tampak berjalan seperti biasa. Yuni tetap bangun pagi, tetap membuat kopi, tetap tersenyum sopan setiap kali berpapasan dengan Hamidah. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada perubahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Perut Yuni mulai terlihat sedikit menonjol. Awalnya Hamidah tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira mungkin Yuni hanya bertambah berat badan atau mengalami masalah pencernaan. Tetapi hari demi hari, bentuk itu semakin jelas. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuat pikiran Hamidah terusik. Suatu pagi, saat Yuni sedang menuangkan kopi ke dalam cangkir, Hamidah berdiri di dekat meja makan sambil memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya jatuh pada bagian perut Yuni yang tertutup kain longgar. "Yuni," panggilnya tiba-tiba. "Iya, Bu." Yuni menoleh cepat, sedikit kaget. "Kamu lagi sakit?" tanya Hamidah, pura-pura santai. Yuni tersenyum kecil. "Enggak, Bu. Cuma lagi kurang enak badan saja beberapa hari ini." Jawaban itu terasa ringan, tetap tidak benar-benar meyakinkan. Hamidah hanya mengangguk pelan, meski di dalam hatinya muncul benih kecurigaan yang semakin sulit diabaikan. Perubahan lain yang tidak kalah mencolok adalah sikap Dedi. Suaminya yang dulu cenderung cuek, kini justru terlihat sangat perhatian, bukan kepada dirinya, tetapi kepada Yuni. "Yuni, kamu gak usah masak hari ini," ucap Dedi suatu siang ketika melihat Yuni berdiri di dapur. "Saya pengen beli makanan dari luar saja." Yuni tanpa ragu. "Tapi Pak..." "Gak apa-apa, kamu istirahat saja," potong Dedi dengan nada lembut, bahkan terlalu lembut. Hamidah yang mendengar itu dari ruang tengah langsung menoleh. Alisnya sedikit terkejut. Ia tidak pernah diperlakukan dengan nada selembut itu oleh Dedi dalam beberapa bulan terakhir. Hari-hari berikutnya, hal serupa terus terulang. Yuni tidak lagi mengerjakan pekerjaan berat seperti mengepel atau menyapu. Tugas-tugas itu digantikan oleh jasa kebersihan yang tiba-tiba didatangkan oleh Dedi tanpa banyak penjelasan. "Biar lebih cepat selesai," kata Dedi singkat saat ditanya. Kini Yuni hanya bertugas membuat kopi di pagi hari dan sesekali membantu hal-hal ringan. Selebihnya, ia lebih banyak beristirahat di kamarnya. Semakin lama, semuanya terasa semakin janggal. "Kasihan dia, lagi sakit," ujar Dedi setiap kali Hamidah mencoba mempertanyakan. "Kamu jangan terlalu keras sama dia." Kata-kata itu seperti tamparan halus bagi Hamidah. Sejak kapan Dedi begitu peduli pada seorang pembantu? Sejak kapan ia membela Yuni dengan cara seperti itu? Malam itu, Hamidah duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup. Pikirannya berputar tanpa henti. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun dalam benaknya. Lembur Dedi yang semakin sering, kebiasaan Yuni mengunci diri setiap malam, perhatian berlebih dari Dedi, dan kini perut yang semakin membesar. Perasaan tidak tenang yang dulu hanya berupa bisikan kecil, kini berubah menjadi suara yang lebih jelas. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia harus tahu apa itu. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Dedi, Hamidah pergi menemui seorang dukun di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari keramaian,
tersembunyi di balik pepohonan rindang dengan suasana yang terasa dingin dan sunyi. Ia membawa foto Yuni di dalam tasnya. Dukun itu adalah seorang perempuan tua dengan mata tajam dan suara berat. Begitu Hamidah duduk di hadapannya, ia langsung merasa aura yang tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamatinya. "Apa yang ingin kau ketahui?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. Hamidah mengeluarkan foto Yuni dan menyerahkannya dengan tangan sedikit gemetar. "Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya dan apa yang dia sembunyikan." Dukun itu menerima foto itu, menatapnya beberapa detik, lalu memejamkan mata. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir di luar. Beberapa saat kemudian, mata dukun itu terbuka kembali. Tatapannya berubah lebih tajam. "Dia sedang hamil," ucapnya pelan. Hamidah langsung membeku. "Hamil anak suamimu," lanjutnya tanpa ragu. Jantung Hamidah terasa berhenti berdetak sejenak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. "Itu tidak mungkin," gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dukun itu tersenyum tipis. "Kalau kamu tidak percaya, cari sendiri buktinya." Hamidah menatapnya dengan napas tertahan. "Lihat di bagasi mobil suamimu," lanjut dukun itu. "Di sana ada petunjuk yang kau butuhkan." Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Pikiran Hamidah kacau, dipenuhi oleh kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. Ia ingin menyangkal, ingin menganggap semua itu omong kosong. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata dukun itu yang terasa terlalu nyata. Keesokan harinya saat Dedi berangkat kerja, Hamidah berdiri di depan mobil dengan perasaan campur aduk. Tangannya gemetar ketika membuka bagasi. Perlahan, tutup bagasi itu terangkat. Dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Beberapa potong pakaian milik Yuni, tersimpan rapi di dalam tas kecil, seolah sengaja disembunyikan. Hamidah menatapnya lama, tidak bergerak. Semua kepingan yang selama ini berserakan kini tersusun dengan jelas di depan matanya. Ia selama ini terlalu percaya, terlalu yakin bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Dan kini kenyataan yang sebenarnya mulai menampakkan wajahnya, kejam, dingin, dan penuh pengkhianatan. Hamidah berdiri lama di depan bagasi mobil itu, menatap pakaian Yuni yang tersimpan rapi seperti sebuah rahasia yang selama ini sengaja disembunyikan dari dirinya. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu, dan pikirannya dipenuhi oleh amarah yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia tidak menangis, tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya rasa sakit yang berubah menjadi kebencian. Hari itu juga, tanpa berpikir panjang, Hamidah kembali mendatangi dukun yang sebelumnya ia temui. Langkahnya lebih cepat, lebih mantap, seolah ia sudah bulat dengan keputusan yang akan diambilnya. Di tangannya, ia membawa pakaian milik Yuni yang ditemukan di bagasi mobil. Juga foto perempuan itu yang kini terasa begitu menjijikan di matanya. Tempat itu masih sama, sunyi, dingin, dan terasa asing. Dukun tua itu menunggu, seolah tahu Hamidah akan kembali. "Kau sudah menemukan jawabannya?" ucapnya pelan tanpa bertanya. Hamidah mengangguk, rahangnya mengeras. Ia melemparkan pakaian dan foto itu ke hadapan dukun. "Habisi dia, Mbah," katanya dengan suara berat. "Saya ingin dia mati." Tidak ada keraguan dalam ucapannya. Dukun itu menatap Hamidah dalam-dalam.
mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. "Kau yakin? Sekali dimulai, ini tidak bisa dibatalkan." Hamidah tidak menjawab langsung. Ia teringat semua yang telah terjadi. Pengkhianatan suaminya, kebohongan yang dibangun di dalam rumahnya sendiri, dan perut Yuni yang mengandung anak dari laki-laki yang selama ini ia percayai. "Saya yakin," jawabnya akhirnya. Suaranya dingin seperti es. "Saya ingin dia merasakan sakit yang sama, bahkan lebih." Dukun itu tersenyum tipis. Ritual pun dimulai. Ruangan itu dipenuhi bau dupa yang menyengat. Dukun tersebut menyalakan lilin-lilin kecil di sekelilingnya, lalu mulai merapalkan mantra dengan suara rendah yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Pakaian Yuni diletakkan di tengah, sementara foto wajahnya ditusuk dengan jarum kecil satu persatu. Setiap tusukan disertai dengan ucapan yang tidak bisa dipahami oleh Hamidah, tetapi entah kenapa terasa menggetarkan. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal semua pintu tertutup rapat. Api lilin bergoyang liar, bayangan di dinding menari seperti makhluk yang hidup. Hamidah berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. "Ini akan menyerang rahimnya," ucap dukun itu tiba-tiba. "Dia akan merasakan panas, sakit, sampai tubuhnya tidak kuat menahan." Hamidah tidak bereaksi, matanya kosong, tetapi di dalamnya tersimpan kepuasan yang mulai tumbuh. Ritual itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya dukun itu menghentikan bacaannya. Suasana kembali sunyi, tetapi hawa di ruangan itu terasa lebih berat. "Sudah," katanya pelan. "Tunggu saja hasilnya." Hamidah mengangguk, lalu pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Sementara itu di rumah, malam mulai turun dengan tenang. Yuni berada di dalam kamarnya seperti biasa. Ia duduk di atas tempat tidur. Tangannya memegang perutnya yang kini semakin membesar. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada senyum tipis di bibirnya, seolah ia sedang membayangkan masa depan yang ia inginkan. Namun tiba-tiba senyum yang aneh terjadi. Perutnya terasa panas. Awalnya hanya seperti rasa tidak nyaman biasa, tetapi dalam hitungan detik, panas itu berubah menjadi nyeri yang menusuk. Yuni meringis, tangannya refleks menekan perutnya. "Aduh," gumamnya pelan. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, seperti ada sesuatu yang meremas dari dalam. Nafasnya mulai terengah, tubuhnya gemetar. "Mas," panggilnya lirih, meski ia tahu Dedi tidak ada di sana. Tiba-tiba kontraksi datang dengan keras. Yuni menjerit. Rasa sakit itu tidak wajar, terlalu cepat, terlalu kuat. Ia jatuh dari tempat tidur, tubuhnya menggeliat di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terputus-putus. Perutnya seperti dipaksa untuk mengeluarkan sesuatu sebelum waktunya. "Tidak, tidak," bisiknya panik. Namun tubuhnya tidak bisa melawan. Dalam kesakitan yang luar biasa, Yuni akhirnya melahirkan di kamar itu, sendirian, tanpa bantuan siapapun. Bayi itu keluar dalam keadaan belum sempurna. Tubuhnya kecil, tidak bergerak, tidak menangis. Yuni menatapnya dengan mata yang membelalak. Napasnya semakin lemah. "Anakku," gumamnya lirih, namun tidak ada jawaban. Tangannya gemetar ketika mencoba menyentuh tubuh bayi itu. Air matanya jatuh, bercampur dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya semakin dingin, pandangannya mulai kabur. Jeritan terakhirnya menggema di dalam kamar, lalu hening.
Keesokan paginya, Dedi pulang dengan wajah lelah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat pintu kamar Yuni masih tertutup dan tidak ada aktivitas di dalam rumah. "Yuni," panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak mulai muncul. Dengan panik, ia mendobrak pintu itu. Dan apa yang ia lihat membuat dunianya runtuh seketika. Yuni tergeletak di lantai. Tubuhnya pucat dan tidak bergerak. Di sampingnya ada tubuh kecil yang sudah tidak bernyawa. "Yuni!" teriak Dedi histeris. Ia berlutut di samping tubuh itu, mengguncang-guncang Yuni dengan tangan gemetar. Air matanya langsung mengalir deras. "Bangun! Tolong bangun!" ucapnya putus asa. Namun semuanya sudah terlambat. Keduanya sudah mati. Dedi menangis seperti orang kehilangan segalanya. Ia memeluk tubuh Yuni, lalu memandang bayi itu dengan mata yang kosong. Rasa bersalah menghantamnya tanpa ampun. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Sementara itu, Hamidah hanya berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya keheningan yang dingin. "Pergi dari rumah ini," ucapnya akhirnya. Dedi menoleh, matanya merah, wajahnya penuh air mata. "Hamidah, aku..." "Pergi!" bentak Hamidah. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Sejak hari itu, Dedi benar-benar hancur. Ia kehilangan akal sehatnya. Setiap hari, ia terlihat berjalan di jalan dengan kondisi berantakan, memeluk sesuatu yang tidak ada, seolah menggendong bayi yang telah tiada. Ia berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis dalam waktu bersamaan. Orang-orang mulai menjauhinya. Ia bukan lagi Dedi yang dulu. Dan di balik semua itu, sebuah karma telah dimulai. Tidak hanya untuk mereka yang bersalah, tetapi juga untuk mereka yang memilih jalan gelap demi membalas luka.